Nah, dari situ teh, dari tadi kan tentang awal bunga perkuliahan gitu, Mm-mm. perjalanan kita masuk kuliah. Nah, terus Mm-mm. sekarang kan ke perkuliahannya gitu. Di kuliah tuh Tete tadi sempat singgung juga gitu ya di Mahad, seperti yang Mm-mm. kerja kita sebelumnya juga tentang Mahad gitu. Nah, dan Oke. di Mahad juga Tete menjadi musyrifah gitu ya Teh ya. Nah, kalau musyrifah tuh apa sih Teh gitu? Kalau teman-teman tahu kan artinya tuh mereka apa tuh musyrifah Teh, guru gitu, jadi Mm-mm. guru atau jadi apa gitu Teh. Oke. Dulu kita nggak bahas ya arti musyrifah. Sebenarnya kalau mau bahas musyrifah itu apa, itu ada di ilmu apa sastra ya, ilmu sastra Arab gitu. Kalau mau ngebahas itu panjang bisa sampai 2 SKS atau 4 SKS itu. Ya, Karena beneran, beneran setelah sama punya mendapatkan apa ya ilmu tentang musyrifah itu apa tuh, wah ini kalau dikaji dalam juga gitu. luar biasa juga. Musyrifah mungkin kita ambil singkatnya aja gitu, ambil garis merah benang merahnya aja. Musyrifah itu apa gitu ya? Eh, Musyrifah itu kan sebenarnya itu apa ya? Serapan dari bahasa Arab yang ada bahasa Arab tuh yang tinggi. Aduh sama bukan orang orang sastra sih, jadi intinya nggak tahu. Intinya tuh gini teman-teman, musyrifah itu adalah orang yang membina diri sendiri dan orang di sekitar gitu, membina, mendidik, mengajari, belajar bareng. eh Musyrifah itu nggak jauh bedanya seperti guru sebetulnya. Iya Teh. Seperti guru, dia digugu dan ditiru harus, tapi mungkin bedanya itu hanya serapan kata aja sih gitu, karena dia musyrif itu di bahasa Arab, sama bukan orang sastra Arab ya, bukan orang bahasa Arab, jadi sama nggak akan menjelaskan dari bahasa Arabnya apa. Tapi kalau mau tentang bahas bahasa Arabnya itu ada sama ada materinya, ada PPT-nya, udah dapat kemarin ada pembinaan juga di Darut Tauhid gitu. Nah, kalau musyrifah itu ya artinya intinya nggak jauh beda seperti guru, dia itu harus bisa jadi teladan untuk diri dia sendiri, harus bisa jadi teladan untuk lingkungan dia, keluarga dia, bisa mendidik, intinya hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang baik bukan hal-hal yang buruk gitu. Terus apalagi pertanyaan keduanya? Maaf ya sambil benerin kerudung. Gampang Teh, santai aja. Nah, terus kan Teh kadang ada yang tanya gini, kan kalau di Mahat tuh 1 tahun gitu ya, ketika Mm-mm. kita akan bisa 4 tahun atau 3 tahun, kan kalau Salma di Mahatnya tuh 4 tahun, sekarang Mm-mm. di Mustifa gitu ya. Mm-mm. Gimana sih Teh biar kita bisa tinggal di Mahat lebih dari 1 tahun Hmm, dan biar kita bisa apa ya, bisa jadi musyrifah tuh gimana sih caranya gitu? caranya. Apakah harus IPK Uh, tinggi gitu ya, wis. atau harus pintar bahasa Arab, dekat sama dosen, Mm-mm. atau gimana? Oke. Pertama gini, perihal masuk UIN jalur apa udah jelas ya, intinya udah keterima tuh sama. Waktu itu caranya, kalau cara masuk Mahat udah dibahas ya, caranya kayak gimana. Intinya daftar ke pihak Mahat, ada webnya, ada akunnya. Nah, selama jadi musyrifah di Mahat itu kan masuk Mahat itu bukannya hanya 1 tahun. Mungkin yang udah teman-teman tahu itu kan hanya 1 tahun. Kok kenapa selama 4 tahun gitu ya? Pertama, karena sama tadi udah disinggung ya, karena sama menjadi pengurus, menjadi musyrifah gitu. Pengurus di Mahad itu bukan hanya musyrifah, ada juga yang lainnya, ada mudabiroh, ada juga para pengelola, ada para kabit gitu. Tapi selama ini yang menjadi musyrifah itu hanya mahasiswa dan mahasiswi gitu. Dan sama alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan buat belajar bareng di Mahat Al-Jami'ah. Kenapa sama 4 tahun? Karena diterima sebagai pengurus Mahat. Kok bisa gitu? Caranya gimana? Caranya ya jadi santri dulu. Caranya ya daftar dulu kita sebagai santri selama 1 tahun. Selama 1 tahun ini teman-teman di Mahat ini akan dihitung, akan dilihat, akan dinilai dari apanya? Dinilai dari pertama segi ibadah.
Ibadah apa aja? Ibadah maghrib, isya, subuh, duha. Intinya aspek ibadah itu akan dinilai. Kedua, dari aspek apanya lagi? Tadi ibadah ya. Dari aspek kehadiran. Kehadiran apa? Kehadiran kegiatan selama di Mahat. Jadi jangan bolos-bolos kalau ada kegiatan di Mahat. Iya, kegiatan selama di Mahat. Karena biasanya setiap siswa mahasantri, mahasiswi masuk Mahat ini akan dimintai tanda tangan di atas materai yang berisi aturan-aturan Mahat yang udah disetujui oleh keluarga, oleh orang tua, dan juga si anak itu yang akan tinggal di Mahat. Jadi teman-teman yang masuk Mahat itu udah tahu konsekuensinya. Ketika emang masuk di Mahat, aturannya, harus kalau perempuan, harus pakai dalaman kerudung, harus pakai rok, nggak boleh pacaran misalkan, harus hadir maghrib, subuh, harus ini, itu, dan lain sebagainya. Itu harus ditaatin, karena itu sudah ditandatangani oleh orang tua dan mahasiswa di awal, ketika teman-teman itu mau daftar, ketika udah dinyatakan menjadi mahasantri Mahat. Berarti konsekuensinya, apapun kegiatan Mahat itu harus diikutin. Nah, selama ini penilaian menjadi musyrifah itu salah satunya itu, teman-teman. Selama 1 tahun itu dinilai itunya, dinilai ibadahnya, sosialnya, adabnya, berilmunya, kegiatan datang ke kelasnya, dan lain sebagainya. Kedua itu, tadi ya udah disinggung juga kegiatan ya. Kegiatan itu otomatis apapun ya. Berarti kelas. Kalau kegiatan kan udah dibahas ya di video sebelumnya, mungkin ada di SKS ya kalau nggak salah ya. Benar-benar. Nah, betul. Nah, itu dicek aja di video sebelumnya, barangkali ada yang belum nonton ya, SKS di situ kegiatannya apa aja. Nah, kalau misalkan kegiatannya apa lagi? Sama itu ikut Himaja, Himpunan Mahasantri Mahat Al-Jamiah. Ini menjadi nilai plus. Menjadi apa ya? Peluang gitu. Apa sih? Menjadi nilai lain lah, menjadi dia Himaja gitu. Dia di Himaja pun kinerjanya selain aktif gitu ya, selain aktif menjadi mahasantri, tapi juga misal dia rajin karena selalu kegiatan itu di Himaja itu selalu semangat, misalkan selalu ada ide, gitu. Intinya mah ikut di Himaja, ikut di kepengurusan Himaja, dan di sana juga salah satu peluang teman-teman untuk menggali ilmu-ilmu keorganisasian menurut Salma. Keorganisasian kayak ada, ya namanya organisasi kan kita beda-beda ya, latar belakang dan lain sebagainya, pemikiran yang berbeda-beda. Nah, itu kesempatan juga, karena sebelum teman-teman terjun di musyrifah, teman-teman harus terjun dulu di Himaja. Gimana nih circle kecil Himaja gitu, dia di Himaja gimana. Kalau misalkan mau jadi musyrifah, otomatis nanti kan ke circle yang lebih besar gitu kan. Apalagi nanti di musyrifah gitu yang lebih besar, di Himaja dulu nih lihat gimana gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Selain itu juga aktif ikut perlombaan-perlombaan. Kalau misalkan kampus ngadain lomba, daftar, kita ikut gitu. Mahat lagi ngadain lomba, ikut, karena itu jadi nilai plus gitu. Murah senyum, ya inilah adab-adab berakhlak lah kalau sehari-hari kalau di Mahat itu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada syarat lain gitu. Kalau untuk sekarang nih ya, kalau itu kan dulu ya, kalau untuk sekarang itu ada syaratnya. Ini sama bocorin. Mungkin ini nanti ada juga musyrifah yang akan nonton yang sekarang jadi musyrifah, nanti tolong dibantu ya teman-teman musyrifah. Syarat sekarang itu, kalau yang sama tahu ya, itu minimal itu punya keahlian bahasa. Mulai dari bahasa Arab atau bahasa Inggris. Itu minimalnya, di antara bahasa itu. Aku nggak punya bahasa Arab, aku punya bahasa Inggris. Itu menjadi kesempatan. Itu jadi kesempatan banget buat bisa bahasa. Yang kedua itu, kalau nggak salah itu minimal itu kita bisa bikin tulisan gitu. Jurnal, apa sih namanya? Kayak gitulah intinya, blog sendiri gitu, bisa bikin kayak gitu. Itu yang sekarang itu sedang disiapkan gitu, teman-teman musyrifah yang kalau sama kan sekarang udah nggak jadi musyrifah nih, jadi udah angkatan lama. Nah, sekarang musyrifah yang sekarang itu dibentuk seperti itu, harus bisa itu gitu. Sisanya sih kalau teman-teman punya bakat dan lain sebagainya, itu pasti nilai plus banget deh pokoknya.
kayak aku lomba 1 MTQ atau tingkat Jabar atau misalkan apalah itu, lah itu udah nilai plus banget karena musyrifah-musyrifah yang lain pun alhamdulillahnya musyrifah itu selalu punya Ya, punya nilai lebih gitu, punya keahlian lain gitu. Ada yang pintar di korinya, ada yang pintar di medianya, ya macam-macam sih gitu. Itu sih teman-teman, disiapin aja. Musyrifah itu pokoknya mah suka dan duka tapi mulia. ya benar teh. Luar biasa gitu ya. Insya Allah berkah juga ya. Amin. Terus kan teh ya, misalkan teh Salma kan kegiatannya juga ada yang di Mahat gitu ya. Terus juga kan kuliah juga gitu. Kita ketahui di video sebelumnya bahwa di Mahat tuh lumayan juga ya, ada kelas malam gitu ya. Maksudnya kelas malam tuh maghrib isya tuh kita tuh belajar gitu. Nah juga kan pagi-pagi atau siang itu di kampus. Terus juga kan Salma ikut agenda lain gitu ya, atau organisasi lain gitu. Nah gimana sih teh cara menyesuaikannya gitu? Jadi kan wow, selain menjadi orang musyrifah, ternyata menjadi organisasi juga gitu. Nah Oke. Teh Salma kok bisa gitu kan, gimana sih caranya, padahal aku aja yang ini kayaknya aduh gak kebayang gitu kan, ini pasti yang nonton ini kan SMA ya, gak kebayang aku di rumah aja tuh cuma ngerjain tugas aja tuh udah kewalahan gitu. Ini gimana sih cara manage waktunya? Pertama teman-teman itu harus menyiapkan to-do list gitu. List dulu kegiatan teman-teman ini di jadwal harian kita tuh, supaya apa? Pertama kalau sama kenapa harus ngelis di buku? Karena orangnya pelupa, bener-bener pelupa banget, bener-bener pelupa. Kalau nggak diingetin tuh ya lupa gitu. Nah, seorang musyrifah ini salah satunya itu harus pas respon gitu, harus ingat, tahu. Nah, sebagai mahasiswa juga sama gitu, harus teliti, rajin. Salah satunya ya kalau sama melalui ini, teman-teman tuh boleh dengan cara kayak gini. Tulis hari ini tuh, misalkan kuliah itu enggak dari pagi sampai sore kayak sekolah ya, enggak. Tapi kuliah itu paling dari jam 9 sampai jam 11 gitu kan. Berarti 3 jam kuliah gitu. Pastikan ini 3 jam ini nggak boleh diganggu sama kegiatan apapun. Ini kewajiban kita sebagai mahasiswa, karena kita udah bayar ke universitas, ini harus terpenuhi. Kita harus dapat ilmunya gitu dari dosen. Dan udah 3 jam, berarti hari itu 3 jam. Zuhur istirahat. Kalau sama sih zuhur istirahat berarti sholat, makan gitu kan. Kembali ke mahat, istirahat intinya. Jam 1 ada kuliah lagi nih sampai jam 2:30 misal. Kuliah lagi. Itu juga pastikan bahwa itu pun kita tuh nggak bolos, nggak sakit gitu. Ya maksudnya kalau sakit mah ya qadarullah ya sakit gitu. Maksudnya intinya nggak main gitu kan. Benar-benar terpenuhi kewajiban kita itu kuliah. Habis itu sampai 2:30 beres, berarti pulang kuliah. Habis pulang kuliah istirahat, makan karena asar misalkan, atau enggak sama ini misalkan, tapi kan sama misalkan di himpunan mahasiswa jurusan gitu ada rapat gitu misalkan, ya udah bereskan dulu rapatnya. Rapat, tulis jam sekian rapat. Habis beres rapat karena maghrib berarti sama harus balik lagi ke mahat. Kalau sama sih maghrib ini pastikan kembali ke mahat karena sama harus memenuhi kewajiban sama sebagai musyrifah, yaitu memastikan bahwa santri itu ikut berjamaah sholat maghrib gitu ya, ngabsen gitu. Tapi ba'da isya itu sama harus ada rapat lagi gitu kan. Rapat apa gitu? Rapat di mahat, itu semua musyrifah gitu kan. Penuhi lagi gitu. Kalau sama sih gini sih sebenarnya, kalau manage waktu yang alhamdulillahnya kalau misalkan ada yang bentrok gitu ya, tapi dalam intinya tuh enggak jauh beda tempatnya. Misal karena mahat ini di dalam kampus dan sama di himpunan itu di dalam kampus pun, di dalam kampus di student center gitu ya, di gedung student center, jadi nggak jauh beda. Sama penuhin dulu sama tuh rapat di HMJ itu sebagai apa? Apakah penting? Ada yang mau disampaikan atau enggak? Kiranya emang penting, sampaikan.
sampaikan di awal sama mau nyampein ini di awal, karena sampaikan dulu ke teman-teman yang lain bahwa emang ada kewajiban lain. Agar apa? Agar teman-teman di himpunan pun memahami dan paham betul kita tuh sebetulnya bukan mau pulang duluan karena emang pengen istirahat, pengen main gitu. Tapi karena emang sama punya kewajiban lain, yaitu sebagai musyrifah, karena emang harus ngajar, misalkan pada Isya atau apa. Sampaikan dulu, beres. Kewajiban itu udah selesai kan di himpunan. Baru di mahat. Bereskan dulu yang di mahat. Ya gitu aja sih. Sebenarnya intinya tuh harus to the list aja. Tahu ngapain aja, sampai jam berapa, penting atau enggaknya, skala prioritas itu pun penting. Mana yang harus didahulukan, mana yang enggak, mana yang emang, oh ini dulu, A dulu, B dulu, C dulu gitu. Insya Allah kok, kalau emang enggak capek teh, capek, ya namanya juga hidup capek, ya enggak. Namanya juga mahasiswa, apalagi kalau sebenarnya kalau misalkan mahasiswa itu emang lagi aktif-aktifnya sih, nggak akan bosen, nggak akan boring, karena pemikiran kita tuh emang lagi apa ya, lagi subur-suburnya buat kayak adu diskusi, adu aktif gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Itu sih. Capek, banyak kegiatan, belum tugas. Belum lagi tugas kuliah nih. Terus sama gimana ngerjain tugas kuliah gitu ya. Kan malam di mahat, belum lagi rapat, belum lagi ngajar. Itu gimana gitu. Nah, kalau sama sendiri sih, kalau untuk tugas itu kalau kuliah itu kan bukan yang hari ini kita pagi berangkat. Kuliah itu biasanya pasti beda-beda jam gitu. Nah, ketika ada waktu celah itu jangan dipakai untuk untuk main, untuk nonton gitu ya. Ke mahasiswa kadang stres, pengen nonton film, pengen nonton drakor gitu ya. Kalau sama sih, itu pastikan itu dimanfaatkan. Sebaik mungkin waktu itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Karena nanti jam 9 ada rapat, ini masih ada waktu 30 menit, kerjain ada tugas makalah, atau misalkan kalau sama sih kebanyakannya selama kuliah ini sedikit mengerjakan makalah, tapi banyaknya menyumbangkan ide gitu. Maksudnya karena kerja kelompok kan, kalau makalah ini kerja kelompok, jadi ya namanya kelompok ya dibagi-bagi tugasnya gitu. Siapa yang bisa ya dia yang kerjakan gitu. Ya itu aja, intinya saling komunikasi aja sama teman-teman kalau misalkan ada tugas yang kelompok. Kalau tugas pribadi kuliah ini dianggap jarang sih kalau tugas pribadi, tapi kebanyakan tugas pribadi ini teratasi gitu, asalkan teman-teman bisa memanage waktu. Dan manage waktu pun ini setiap orang berbeda-beda, ada yang emang bisanya itu karena di list dulu gitu, karena emang dibikin jadwal. Kalau sama tuh mungkin Tedila tahu ya, kalau misalkan masuk ke kamar sama tuh ada di kamar ini gedung mahat ya teman-teman. Ini kalau di mahat ini ditempelin gitu, ngapain aja, di aktif di organisasi ini ada apa, tugasnya apa aja, amanah apa aja, LPJ apa segala macam, itu di list gitu. Supaya apa, ketika mau tidur atau emang lagi senggang tuh teringat, oh ini belum, oh ini udah gitu. Yang udah di checklist, yang belum dikerjakan. Gitu sih. Yang lebih alternatif terbaik ya Teh. Biar kita juga, oh ya ternyata ini udah kita laksanakan gitu, udah ini belum dilaksanain. Iya. Oh iya benar. Betul. Kalau misalkan kita ada keinginan gitu pasti akan ada jalannya gitu ya Teh ya. Betul banget. Soalnya gini sih, sama juga ketika di awal tuh, kalau ini mungkin di luar dari pertanyaan Teh Dila ya, kalau ditanya, Teh Sama kok bisa sih di mahat gitu ya, terus Teh Sama juga kayaknya dapat beasiswa ya dari UIN gitu, kok kayaknya mudah gitu, kayaknya enak, kayaknya jalannya gitu, kayaknya mulus-mulus aja gitu ya. Itu mungkin ini buah dari cerita di intinya tuh setelah berjuang berdarah-darah gitu. Enggak juga sih, maksudnya kayak ada ridho orang tua, misalkan ada doa-doa dari kiai, doa-doa dari guru-guru, terus dari perbuatan baik teman-teman gitu. Ada itu semua, ada bumi dan langit yang seisinya itu mendoakan. Untuk mendoakan ya, makanya kalau misalkan kita udah berbuat kebaikan, yang diingat-ingat gitu ya Teh, oh ya udah. Nanti ternyata kalaupun kita misalkan berharap dia memberikan kebaikan yang sama kepada kita gitu, feedbacknya yang sama kepada kita, kan nanti
kecewa gitu ya karena berharap kepada manusia. Tapi kalau misalkan ya udah kita apa ya, cukup tahu aja gitu, lewati aja, jalani aja, ternyata Betul. ceritanya dari Iya. gitu ya. Iya betul. Intinya gini sih, kalau emang udah jalannya tuh harus seperti itu, harus ini dulu, maksudnya kayak nerimain dulu, bersyukur sih, balik lagi ke bersyukur intinya. Kalau emang udah, aku pengennya ke Unpad, ke UI, ke UGM gitu, tapi kenapa sih harus ke UIN gitu? Kenapa sih nggak diterima? Ya bersyukur aja, masih banyak kok teman-teman di angkatan teman-teman tuh yang boro-boro buat kuliah gitu. Benar, mungkin kita rasanya gimana gitu ya, ternyata ada juga yang mereka yang susah banget mau masuk UIN juga gitu ya. Nah itu betul. Kayak nangis-nangis ternyata nggak terima gitu. Ya benar. Nah Teh, sebagai closing statement nih Teh, gimana nih pesan Teh? Ini udah beres nih. Udah. Siap. Gimana nih pesan Teh kepada teman-teman adik-adik gitu ya, buat mereka masuk UIN misalkan gitu, atau mau jadi musyrifah mahat, jadi Iya. Ini sih mungkin karena video kita ini kita bahas pertama SPAN, berarti kan otomatis untuk SMA di seluruh Indonesia ya, siapapun. Itu untuk teman-teman di Aliyah, karena sama di Aliyah juga. Jadi jangan patah semangat buat bisa gini, kalau sama ngerasain dulu ketika di Aliyah itu, anak Aliyah katanya teh. Intinya dikucilkan. Pertama dikucilkan. Jadi jangan sampai kita tuh udah punya jalurnya. Makanya kenapa sama tuh terjalur aja gitu. Nah itu kita tuh udah punya jalurnya gitu. Jadi tetap semangat. Kita punya potensi di apa yang udah kita lakukan sekarang. Dia lihat lakukan. Maksudnya emang guru-guru kita expert di bidang itu, di bidang keagamaan. Tetap optimis, tetap semangat, dan kita tuh punya wadah banyak banget. UIN tuh banyak, IAIN tuh banyak yang mau nerima teman-teman. Banyak jalur buat masuk ke universitas itu. Banyak kesempatan, dan ini kesempatan nggak datang 2 kali. Jadi pastikan daftar gitu. Dan cari tahu tentang SPAN PTKIN. Harus bener-bener ikutan deh, rugi kalau nggak ikut. Setidaknya teman-teman udah mencoba, meskipun hasil di akhir itu serahkan sama yang di atas gitu. Ya Allah, saya emang udah berikhtiar. Ketika emang engkau ridho, ya engkau akan menunjukkan jalannya gitu. Tapi kalau engkau nggak ridho, mungkin Allah akan ngasih jalan yang lain gitu. Jangan putus asa ketika emang nggak diterima di SPAN PTKIN kumaha ieu gitu kan. Ya jangan patah semangat. Masih banyak jalur. Tanya ke guru-guru, ke siapa, ke alumni gitu. Usaha dulu gitu ya yang utama. Nah itu niat, usaha yang benar, adab yang benar, ibadah yang benar, itu semuanya dilurusin lah. Ya benar, sepakat. Nah terus kalau misalkan ke teman-teman nih yang mau pada yang mau masuk UIN Bandung gitu. UIN Bandung terus pengen jadi aktif. Nah, apalagi pengen jadi musyrifah gitu ya. Ini sebenarnya gini Teh Dia, sebenarnya banyak banget ketika santri yang setiap angkatan itu banyak banget yang ketika melihat musyrifah itu pasti ngelihatnya tuh dari yang sukanya gitu, yang cintanya, yang bahagianya gitu. Padahal gitu ya, Masya Allah, musyrifah ini mulia gitu. Nggak hanya yang sukanya gitu teman-teman, yang dukanya pun harus teman-teman pikirkan juga gitu. Tips atau misalkan pesan dan kesan buat teman-teman yang mau masuk UIN gitu ya, terutama UIN dulu deh gitu, jangan ke Mahat dulu, ke UIN. Kalau udah di UIN kan enak tuh, gimana caranya masuk Mahat gitu, ya daftar. Intinya kalau teman-teman mau jadi musyrifah, pertama pastikan dulu teman-teman menjadi santri gitu aja dulu. Ketika udah jadi santri, nanti itu gampang, urusan belakang. Maksudnya nanti lakukan di Mahat itu dengan baik. Ketika mau masuk UIN, jangan kalah semangat dengan UIN, dengan kampus yang udah besar, udah mendunia gitu. Jangan patah semangat dengan universitas-universitas yang udah unggul di Indonesia. Kita itu sebut UIN Bandung nih teman-teman, 2019-2020 ini salah satu universitas Islam negeri pertama terbaik di Indonesia. Ya Allah. Itu kategori apa gitu sama lupa. Itu sama lupa. Biasanya ya. Nah, Teh Dila mungkin tahu lah. Teh Dila ini mahasiswa S2 UIN teman-teman. Itu harus pokoknya baru masuk. Iya. Nah
Terus nanti gimana karir saya kalau di UIN gitu-gitu aja. Nih, kalau teman-teman tahu alumni-alumni UIN itu udah banyak yang apa ya, mungkin nggak tersohor di media, tapi memang di kehidupan nyata, di masyarakat, di umat itu akan berdampak sangat nyata gitu. Kerasa kerasa berkahnya, kerasa nyata ilmu yang disampaikan oleh universitas gitu, oleh dosen-dosen dan lain semuanya. Dan kerasa juga sih untuk apa ya, sekarang itu UIN udah emang bagus gitu, bahkan udah sama lah sama Unpad gitu. Kan kita di Bandung nih, Ya, UIN Bandung ini udah sama lah sama kayak ITB gitu. Ya ITB dengan ilmu keteknologiannya, ya Unpad dengan ilmu-ilmu sastra dan sebagainya, ya UIN dengan ilmu keislamannya. Akhirnya semua menjadi satu. Maksudnya kayak ya ilmu kita emang wadahnya di Islam gitu ya. Kita kan beragama Islam, ya udah, maksudnya emang niatnya ya karena emang syiar, karena emang dakwah gitu, karena emang mau memperkaya ilmu diri sendiri, keluarga gitu, memperbaiki diri gitu, karena kan diri kita itu kan titipan dari Yang Maha Kuasa gitu. Salah satu cara untuk kita mengamanahkan diri kita yaitu menuntut ilmu dengan ilmu yang emang Allah titipkan gitu, melalui apa, salah satunya ya udah disediakan UIN, aliyah gitu dan lain sebagainya. Ini hanya tempat-tempat aja, tinggal pilih teman-teman gitu. Tapi ya semangat gitu. Di UIN pun teman-teman masih bisa berkarya. Contohnya Salma, jangan jauh-jauh deh gitu. Teh Salma gimana kalau di UIN jadi musyrifah? Terus aktifnya di UIN aja? Enggak kok. Sama aktif juga di luar. Kalau teman-teman tahu silahkan cek di Instagramnya Inovator Nusantara Jawa Barat. Nah, sama itu di sana pun sebagai pengurus gitu, pengurus Inovator Nusantara Jawa Barat. Yang kita tuh beraliansi dari semua kampus yang ada di Jawa Barat. Kerjasamanya bukan dengan UIN, bahkan kita kerjasamanya dengan korporat-korporat umum, SDGs, SDGs Unpad, pokoknya banyak lah. Itu jangan menghalangi. Dan kalau di UIN berarti nanti pertemuannya kudet apa segala macam. Enggak sama sekali. Kita ya berbaur seperti layaknya orang biasa aja gitu. Kalau mau aktif ya aktif, sama kok. Udah punya kapasitasnya masing-masing, udah punya wadahnya masing-masing. Tinggal dibenerin niatnya, ikhtiarnya, lingkungannya, diri sendirinya, dan banyak sih. Ya gitulah pokoknya. Intinya ya semangat buat terus menuntut ilmu sih. Enggak, sebenarnya ya gitulah. Pokoknya semangat terus buat menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Gitu teman-teman. pokoknya jangan patah semangat, terus berjuang gitu ya. Oh tadi yang kurang, ada yang kurang. Tips jadi musyrifah ya. Tips jadi musyrifah yang pertama tadi ya secara kalau secara administrasi itu daftar dulu sebagai santri. Kedua, lakukan yang baik, jangan banyak ngelanggar, jangan banyak apa namanya tuh, dapat rapot merah, jangan banyak hukuman, karena nanti kalau udah di Mahat itu kan pasti kalau ngelanggar ya dihukum. Nah, jangan sampai teman-teman tuh masuk ke rapot merah, jangan sampai teman-teman tuh teh sama deh yang kena jasus teh. Si Yode. Tapi sebenarnya sama pun sebenarnya gitu sih dulu sebenarnya. Cuman ya mungkin musyrifah yang lain menilainya yang bidang sama yang lain gitu. Salah satu punya kemampuan dan rajin. Yang kerasa tuh sama itu. Dulu karena sama tuh ya emang orang yang ini aja, aktif aja gitu, emang nggak bisa diem gitu. Jadi ya ini itu ngebantu, ini itu ya daekan gitu tah. Ya benar deh. Jadi kalau misalkan ada yang butuh bantuan langsung gitu ya, jangan pas respon gitu. Kalau yang malas-malesan, pengennya tuh rebahan, jangan ada niatan untuk jadi musyrifah. Lebih baik out aja jadi Mahat. Jangan ada di Mahat. Karena gini, sebagai musyrifah pun bukan hanya hal-hal itu aja gitu, tapi kita tuh musyrifah itu nanti banyaklah hal yang baiknya, bonus-bonus yang lainnya kayak kita belajar kitab bareng gitu. Terus juga bisa ketemu sama teman-teman yang lain ya teh, yang dari ada meja dari universitas lain kan biasanya. Iya, betul. Kita ada studi banding dengan mahat-mahat dari universitas yang lain untuk kemajuan Mahat UIN Bandung lebih baik.
Jadi kan itu juga nambah pertemanan juga gitu ya Teh. Betul. Nambah link pokoknya gitulah. Iya benar. Terima kasih banyak Teh Salma ya. Sama-sama Teh Dila. Semoga teman Nanti barangkali kalau teman-teman ada yang masih penasaran atau masih mau nanya. bertanya atau gimana, mungkin Teh Dila nanti akan membuat part 2. Ya benar Teh, bisa ya kita itu. Bisa, boleh, dijadwalkan saja. Benar Teh, karena banyak yang tanya juga kan seputar kemarin itu, katanya kalau di Mahat boleh bawa enggak, boleh masak enggak, kayak gitu. Oh iya ya, itu emang nggak dibahas ya dulu ya? Enggak sih Teh, jadi enggak ya? ada yang nanya, kalau di Mahat kita nyucinya pakai laundry atau kayak gimana? Nah mungkin nanti keseharian part 2 aja ya. Bener-bener bahas tentang mahatnya deh, dari awal bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai kurikulum dan lain sebagainya, nanti kita bahas deh ya. Karena sekarang juga teman-teman dengerin aja dulu jalur span kayak gimana. Ya, Oke. And trik buat jadi muslimah Mahat gitu ya. Gitu, betul. Tips and trick gitu. Oke, Teh Salma. Terima kasih banyak ya Teh Salma. Semoga dapat Siap. manfaat dan Amin. juga di sini bisa terinspirasi gitu dari Teh Salma gitu. Amin. Ya, itu mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih banyak semuanya. Dadah, makasih banyak Teh Salma. Assalamualaikum. Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.